Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @Sigit Eka Pribadi. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan tuliskan di kolom deskripsinya. Oh ya, sebelum masuk ke cerita, nama dan tempat saya samarkan semua ya. Dan saya mohon maaf jika ada kesamaan dan tempat kejadian peristiwa. Itu hanya kebetulan semata. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kades cantik tewas dengan kepala meledak. Ya, begitulah kabar berita yang pernah saya dengar di Desa Mangga. Bahkan beritanya sempat sangat heboh di tahun 2015 yang silam. Saya akhirnya memutuskan untuk pergi ke Desa Mangga untuk mengorek keterangan dan informasi dari beberapa warga desa terkait peristiwa tersebut. Perjalanan menuju ke Desa Mangga ternyata tidaklah mudah. Mesin sepeda motor saya harus bekerja ekstra keras karena harus mendaki beberapa jalan menanjak yang cukup tinggi. Ditambah lagi jalan yang saya tempuh bukannya jalan yang beraspal mulus, tetapi jalan yang masih berupa tanah keras dan bebatuan. Pantas saja namanya Desa Mangga, sebab medan jalan untuk menempuhnya memang berat dan membuat sepeda motor saya manggah dibuatnya dan bisa terjatuh ataupun tergelincir bila tidak hati-hati. Setelah menempuh perjalanan yang cukup berat tersebut, akhirnya terlihat juga tanda-tanda kalau saya sudah sampai ke Desa Mangga. Terlihat dari plang papan nama desa yang terletak tepat di depan sebuah jembatan desa. Rupanya Desa Mangga dipisahkan oleh sebuah sungai yang cukup lebar. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Saya berangkat pukul 5 pagi dari kantor. Berarti sekitar 5 jam saya menempuh perjalanan hingga akhirnya sampai ke Desa Mangga. Selamat datang di Desa Mangga. Harap pelan-pelan melintasi jembatan dan ucapan salam permisi dalam hati. Begitulah tulisan yang tertera pada plang papan nama desa tersebut. Tapi ada yang membuat saya jadi menghentikan sejenak laju sepeda motor saya, karena ada yang sedikit membuat saya bertanya-tanya dalam hati. Ucapan salam permisi dalam hati. Waduh, kenapa harus seperti itu ya? Tanya saya dalam hati. Ada apa ya? Tapi ya sudahlah, saya ikuti saja sesuai petunjuk yang tertera pada plang papan nama desa tersebut. Ketika saya melintasi jembatan, entah karena sugesti saya setelah membaca plang papan nama desa, memang terasa ada aura yang aneh. Entah kenapa tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri dan saya jadi merinding. Bahkan tiba-tiba muncul kabut tipis disertai desir angin tipis yang menebarkan aroma bau yang aneh. Entah bau apa juga, saya tak tahu. Karena seumur hidup saya tak pernah mencium aroma tersebut. Baru ini saya mencium aroma aneh tersebut. Wah, ini kenapa ya? Ah, sudahlah. Saya berupaya tetap tenang saja, dan selepasnya melintasi jembatan saya memang jadi lebih tenang, tapi saya jadi agak keder. Entah kenapa saya jadi tak berani untuk menengok ke belakang, sehingga saya memilih mengikuti kata hati untuk jalan terus dan mengurungkan niat untuk menengok ke belakang. Ya, ternyata memang tidaklah mudah bagi saya untuk memperoleh informasi peristiwa yang akan saya ulas ini.
Meski saya sudah memperkenalkan diri termasuk menjelaskan pekerjaan saya, warga sempat bungkam tak mau bicara. Karena warga desa masih trauma dan terkesan paranoid untuk menuturkan peristiwa yang pernah terjadi pada 5 tahun yang silam tersebut. Namun dengan menyampaikan niat dan bujukan bahwa saya mengulasnya dalam rangka menyampaikan pesan edukasi, akhirnya warga berkenan juga untuk menceritakannya. Mereka juga mengajak saya untuk singgah di rumah tetua desa Mangga, Mbah Renggo namanya. Nah, dari penuturan beberapa warga, ternyata memang benar adanya bahwa sekira tahun 2015 desa Mangga pernah dihebohkan dengan peristiwa mistis tentang seorang wanita cantik yang tewas dengan kepala meledak di jembatan desa. Wanita yang tewas mengenaskan tersebut bernama Puri Pramitasari, yang sebelum kematiannya ternyata dia menjabat sebagai kepala desa Mangga. Konon katanya usai peristiwa yang menghebohkan tersebut, menurut kesaksian warga desa Mangga, Puri ternyata jadi arwah penasaran yang menggentayangi desa. Bahkan sering meneror rumah warga di kawasan desa Mangga dan seringkali muncul di jembatan desa. Jembatan yang merupakan satu-satunya penghubung desa Mangga ke desa lainnya. Lebih lanjut lagi, warga juga menceritakan bahwa ternyata hantu Puri seringkali juga gendayangan mengetuk pintu-pintu rumah warga, terutama warga yang semasa hidupnya pernah punya hubungan dekat dengannya. Seperti yang dituturkan juga oleh Mbah Renggo, dengan suara berat dan serak ia menuturkan, "Penampakan Nyi Puri sangat mengerikan. Dia sering muncul dengan tubuh yang bersimpah darah dari leher atas hingga ke bawah dengan tanpa kepala," tutur Mbah Renggo, warga desa yang dianggap dituakan dan dianggap sebagai orang pintar di desa tersebut. Makanya kalau sudah jam 12 malam, tidak ada seorang pun warga desa yang berani keluar rumah, karena mereka takut melihat ataupun bertemu dengan hantu Nyai Puri yang mengerikan, yang suka melambai-lambaikan tangannya dari kejauhan dengan kepala yang buntung. Karena hantu Nyai Puri kerap muncul di sekitar jembatan desa, akhirnya membuat namanya disematkan pada jembatan itu, Jembatan Puri, sebagai simbol untuk mengenang Puri Pramitasari, wanita yang dulunya pernah hidup sebagai kades dan akhirnya mati secara tidak wajar dan menghantui jembatan itu. Jelas Mbah Renggo. Ya, begitulah cerita Mbah Renggo dengan suara berat, serak, disertai sedikit batuk karena menjelaskannya sambil menghisap sebatang rokok dengan tembakau padat yang tadi dilintingnya, dan sesekali menengguk kopi kentalnya. Saya pun mencatat dengan seksama tentang semua hal yang dituturkan terkait peristiwa yang ingin saya ulas tersebut. Cerita Mbah Renggo dan beberapa warga membuat saya jadi merinding. Ketika saya baru menyadari sesuatu tentang jembatan desa, astaga, jembatan itu tadi namanya Jembatan Puri rupanya. Wanita itu matinya di situ juga rupanya. Saya jadi agak bergidik juga jadinya, karena jadi ingat sesuatu aneh saat tadi saya melintas jembatan desa. Pantas saja ada suasana yang aneh ketika tadi saya melintasinya. Tapi ya sudahlah, saya sudah kadung di desa ini. Artinya saya harus tetap menyelesaikan misi saya ini, kata saya membatin dalam hati. Lebih lanjut lagi bagaimana cerita tentang Nyi Puri. Beginilah cerita lengkap yang dituturkan Mbah Renggo Balapati dan beberapa warga desa tentang hantu Nyai Puri Pramitasari yang kerap muncul di sekitar jembatan desa Mangga.
sampai akhirnya membuat namanya disematkan juga pada jembatan desa. Semenjak usia 5 tahun, Puri Paramitasari diasuh oleh kakeknya yang bernama Jantur Reksapati. Sebab kedua orang tuanya memilih pergi dari desa dan sampai kini tak pernah lagi kembali ke desa. Pertama kali yang pergi terlebih dahulu adalah ayahnya. Disusul setahun kemudian giliran ibunya pergi meninggalkan desa. Memang menyedihkan kalau melihat bagaimana latar belakang kehidupan Puri ini, karena dia harus hidup tanpa merasakan lagi belayan kasih sayang ibu dan ayahnya. Puri Paramitasari akhirnya terus bertumbuh kembang hingga dewasa dan sampai akhirnya dia jadi seorang wanita muda dengan usia 22 tahun yang sangat berparas cantik, jelita dan memiliki tubuh yang molek memikat. Kelebihan fisik yang dimilikinya membuat kaum pria jadi sangat menyukainya. Tidak hanya anak-anak muda atau lajang, bahkan pria beristri pun terpikat dengan kecantikan Puri. Pesona fisiknya itulah yang pada akhirnya juga berperan mendudukannya jadi kades pada tahun 2000-an silam, saat Puri memutuskan mengajukan diri jadi kades. Lalu berdasarkan kesepakatan para pejabat perangkat desa dan separuh lebih warga desa, disebabkan tidak adanya calon kades lain yang maju mencalonkan diri, mungkin juga karena sungkan bersaing dengannya, maka akhirnya diputuskanlah Puri yang jadi kades Mangga. Pada waktu jadi kades usia Puri sekitar 25 tahun, dan di desa Mangga hal tersebut memang jadi hal yang luar biasa. Semudah itu tapi sudah jadi kades. Tahun 2015 Puri meninggal, artinya Puri mampu bertahan hingga 15 tahun lamanya atau sampai dengan usia 40 tahun jadi kades Mangga. Sayangnya kecantikan luar Puri tidak sejalan dengan perilaku dan kepribadiannya sehari-hari. Meski sudah jadi kades, Puri justru jadi lebih berani menggoda para lelaki yang terpikat olehnya. Hal inilah yang membuat para kaum hawa, yaitu para kaum istri dan wanita lajang yang tinggal di sekitar desa Mangga jadi cemburu dan iri hati, serta jadi semakin sangat membenci Puri karena telah merusak rumah tangga mereka yang sudah berkeluarga dan berebut hati para pria lajang desa. Tapi hal ini tak dipedulikan oleh Puri. Dia tetap saja berperilaku buruk demi hasrat tetap bisa mengeruk harta pria yang tergoda olehnya, termasuk dapat terus dihormati dan berkuasa. Puri terus menggoda para pria di desa Mangga, bahkan tak segan menjadikan para pria yang ditaklukkannya menemani tidurnya. Sadar jadi magnet yang memikat para pria di desanya dan menyadari bahwa kecantikan fisiknya tidak mungkin bertahan selamanya, dengan alasan sewaktu-waktu kaum pria di desa tidak akan lagi menyukai kecantikan paras dan kemolekan tubuhnya, maka Puri kemudian memutuskan untuk menggunakan susuk pelet hitam atau benda berilmu hitam demi untuk mempertahankan kecantikannya dan kemolekan tubuhnya. Susuk pelet hitam tersebut diperoleh dari kakeknya, Mbah Jantur Reksapati, yang ternyata juga merupakan kakek kandung Mbah Renggo Balapati. Artinya juga Puri ternyata masih ada hubungan cucu dengan Mbah Renggo. Setelah memakai beberapa susuk pelet hitam di beberapa bagian tubuhnya, maka kecantikan dan kemolekan tubuh yang dimiliki Puri memang tetap bisa bertahan. Kendati begitu, usia dan kesehatan bukan dia yang menentukan. Karena pada tahun 2015 secara tiba-tiba Puri akhirnya jatuh sakit. Bahkan pada perkembangannya sakitnya semakin parah,
Badannya semakin kurus dan berjalan pun harus dibantu dengan tongkat. Dari diagnosis dokter yang sedang bertugas di desa, ternyata diduga kuat Puri sedang menderita penyakit kanker ganas yang menggerogoti tubuhnya dari dalam, dan menyarankan agar Puri dirujuk ke rumah sakit. Akan tetapi Puri menolaknya. Dia menganggap itu hanya penyakit biasa yang nantinya bisa sembuh juga dengan sendirinya. Sebenarnya juga Mbah Renggo pernah mengingatkan kakaknya, yaitu Mbah Jantur, untuk menghentikan segala laku ritual pesugihan dan penggunaan susuk pada tubuh Puri. Bahkan pernah mengingatkan langsung kepada Puri agar segera mungkin susuk yang tertanam dalam tubuhnya tersebut dicabut demi kebaikan warga desa dan bagi keselamatan diri Puri sendiri. Karena Mbah Renggo melihat gelagat kalau Puri tidak kuat dan susuknya dapat berdampak berbahaya pada keselamatan nyawanya akibat terlalu banyak bersekutu dengan jin yang bersemayam pada susuk tersebut. Lewat berbulan-bulan sakit yang diderita Puri tak kunjung sembuh. Puri semakin stres dan tubuhnya semakin habis. Barulah dia menyadari dan menyatakan pada kakeknya untuk mencabut berbagai susuk yang ada tertanam di dalam tubuhnya. Namun tidaklah mudah mencabuti susuk-susuk tersebut. Baru juga daerah kaki hingga pinggang yang dicabuti, Puri sudah kelojotan meraung kesakitan. Padahal bagian lainnya dari pinggang ke atas hingga kepala belum berhasil dicabut, sehingga ritualnya dihentikan dahulu oleh Mbah Jantur. Tak lama kemudian, karena susuk yang ada di tubuh Puri sebagian telah dicabut, perlahan-lahan tubuhnya berubah wujud. Tubuh Puri langsung menua, keriput-keriput keluar dari kulitnya. Begitu juga rambutnya yang beruban, sehingga tampak seperti wanita tua yang sudah berusia 60 tahunan. Penyakit Puri semakin parah, tapi dia tetap tidak dapat disembuhkan karena susuk yang masih menempel di tubuhnya. Bahkan kakeknya sendiri, Mbah Jantur, justru pergi menghilang meninggalkannya tanpa jejak entah kemana. Alhasil jadi tidak ada satupun orang yang mampu mengeluarkan susuk tersebut, termasuk Mbah Renggo yang juga kakeknya. Sebab menurut Mbah Renggo yang masih diharapkan bisa mencabut di sisa susuk tersebut hanyalah kakak kandungnya tersebut. Kondisi Puri semakin parah, hingga kulit dan daging tubuh bagian bawahnya itu sudah menghitam, membusuk dan mengeluarkan bau amis yang menyengat. Di beberapa bagian bahkan sudah ditumbuhi belatung-belatung yang menggerogoti dagingnya. Tampaknya akibat susuk yang tersisa membuat Puri masih bisa bertahan hidup. Melihat apa yang dideritanya, Puri sungguh menyesal atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Dia ingin meminta maaf kepada wanita-wanita yang suaminya telah dirayu olehnya selama ini. Tapi sayang, tidak seorang pun dari mereka datang menjenguknya. Puri tidak bisa menebus kesalahannya. Hingga akhirnya dengan sisa kekuatan yang ada dibantu tongkatnya, Puri berjalan tertati-tati, jatuh bangun hingga merangkak menuju jembatan desa, dan berencana mengakhiri hidupnya sekaligus penderitaannya untuk terjun ke sungai. Mbah Renggo dan beberapa warga sempat melihat Puri berjalan hingga jembatan desa dan mengingatkan untuk mencegah rencananya untuk bunuh diri, tapi tidak digubris oleh Puri. Sesaat Puri hendak terjun, terjadi peristiwa aneh. Tiba-tiba tubuh kurus nyaris membusuk Puri bergetar hebat, seperti ada yang ingin berontak keluar dari tubuhnya. Puri melolong kesakitan sambil memegangi kepalanya. Lalu tiba-tiba kepala Puri meledak
Suaranya cukup keras untuk ukuran pendengaran normal manusia, sehingga warga sampai ada yang terpelanting saking terkejutnya mendengar suara ledakan dan melihat meledaknya kepala Puri. Puri akhirnya meregang nyawa dengan amat tragis. Mbah Renggo yang tak tega melihat peristiwa yang terjadi pada cucunya tersebut segera menindaklanjutinya dan memohon kepada warga agar rela dan ikhlas hati membantunya menangani jenazah Puri. Akhirnya warga desa bersedia membantu. Setelah selesai prosesi perawatan jenazah, terjadi perdebatan. Karena hampir semua warga desa menolak jenazah Puri dimakamkan di kompleks pemakaman desa, sehingga Mbah Renggo akhirnya memutuskan untuk memakamkan Puri di sebuah kebun milik Renggo yang tempatnya terpencil di seberang sungai desa. Saat prosesi menandu jenazah, jelang menyeberangi jembatan terjadi peristiwa mistis. Bahkan warga yang mengusung tandu sampai ketakutan. Jenazah Puri yang tanpa kepala tersebut tiba-tiba bergetar hebat, lalu terbangun dengan sendirinya. Mengetahui adanya kejadian ini, warga semakin panik. Tapi Mbah Renggo terus berupaya menenangkan warga sambil membaca mantra-mantra. Akhirnya jenazah Puri terbaring kembali. Tapi jenazah Puri tetap bergetar hebat. Sejurus kemudian Mbah Renggo meminta warga yang menandu jenazah agar segera bergegas menandu jenazah sampai ke kebun milik Renggo. Namun keadaan semakin menegangkan ketika rombongan penandu jenazah Puri sampai di pertengahan jembatan, tepat di mana Puri merenggang nyawa. Tiba-tiba jenazah Puri melenting cukup tinggi ke udara, lalu jatuh dengan deras terjun ke sungai, kemudian hilang di telan air sungai yang tiba-tiba berpusar menenggelamkan jenazah Puri. Rombongan warga desa yang menandu jenazah langsung ketakutan, bubar berhamburan, dan lari terbirit-birit kembali ke rumah masing-masing. Tinggallah Mbah Renggo sendiri menatap sungai dengan tatapan sedih dan prihatin, lalu sejurus kemudian beranjak pergi sambil menyeret keranda yang tadi digunakan untuk menandu jenazah Puri. Sejak itulah hantu Nyai Puri sering terlihat gentayangan di sekitar tempat jembatan yang tersemat namanya tersebut. Bahkan sering mengetuk pintu-pintu rumah warga. Hantu Nyai Puri lebih sering mengetuk pintu rumah warga yang pernah diajak tidur dengannya. Pernah ada yang membukakan pintu, tapi ketika pintu dibuka yang tampak hanyalah penampakan tubuh melayang mengerikan bersimbah darah tanpa kepala. Beberapa warga yang memang pernah memiliki hubungan dekat dengan Nyai Puri sampai ada yang menderita sakit hilang ingatan karena terus diteror oleh arwah penasaran Nyai Puri Pramitasari. Bahkan hingga sekarang hantu Nyai Puri masih saja sering menampakkan diri tidak hanya di jembatan desa saja, tapi bergentayangan ke penjuru desa Mangga. Ya, begitulah detail lengkap cerita tentang kisah kehidupan Kades Mangga, Puri Pramitasari, yang berakhir dengan kematian tragis dan mengenaskan, sekaligus menjawab penasaran saya terkait berita yang pernah saya dengar tentang Kades cantik yang tewas dengan kepala meledak, yang diduga gara-gara susuk pesugihan. Ya, manusia diciptakan agar selalu bertakwa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak menyekutukannya dengan berbuat syirik. Tindakan memasang susuk dengan alasan terlihat cantik dan molek yang dilakukan Puri adalah termasuk rasa tidak puas akan karunia Tuhan. Selain itu, ketika Puri memakai susuk dengan mantra-mantra atau perantara makhluk lain, ternyata menyebabkan kerusakan pada raga dan jiwanya.
akibat bersekutunya dengan jin atau setan. Jika Puri melakukan itu karena merasa kurang cantik dan kurang atas pemberian karunia Tuhan atas fisik dan tubuhnya, jelas Puri mengingkari nikmat Tuhan. Dan ini adalah bagian dari dosa besar, sirik karena menyekutukan Tuhan, menghipnotis orang lain dengan tipu daya susuk agar orang terperdaya aura atau khasiat susuk tersebut. Jadi disinilah kiranya agar jangan pernah melakukan hal-hal yang malah menyesatkan diri untuk jauh dari rasa bersyukur kepada Tuhan, terlebih bersekutu dengan jin dan setan. Na'udzubillah min dzalik. Tak terasa waktu sudah menjelang sore. Saya melihat jam di tangan bawah, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 15. Saya juga sudah selesai mendapati informasi yang ingin saya gali, dan tiba-tiba waktunya untuk pulang. Saya akhirnya pamit kepada Mbah Renggo dan beberapa warga. Tapi sejurus hendak pergi melangkah pulang, saya agak sedikit terhenti dan duduk lagi sejenak. Jujur saya masih bergidik dengan detail cerita tentang Nyai Puri yang diceritakan Mbah Renggo dan warga, sehingga membuat pikiran saya jadi tersugesti rasa kengerian, karena saya pasti harus melintasi jembatan Puri. Aduh, bagaimana ini? Apa saya minta tolong ditemani dulu ya sampai seberang jembatan? Baru saja saya akan beranjak, ternyata di hadapan saya sudah ada Mbah Renggo. Cukup terkejut saya dibuatnya karena muncul tiba-tiba. "Kamu pasti memikirkan cerita tadi kan?" tanya Mbah Renggo kepada saya. "Iya Mbah," jawab saya. "Ya sudah, kamu saya temani saja sampai daerah desa Pareng sana," tutur Mbah Renggo. "Gak apa-apakah ini Mbah? Kan desa Pareng jauh dari sini Mbah. Terus bagaimana nanti pulangnya Mbah?" tanya saya lagi. "Saya nanti akan bermalam dulu di desa Pareng. Kebetulan juga ada muridku di sana," jawab Mbah Renggo sekaligus melegakan saya. "Baiklah kalau begitu Mbah," jawab saya dengan lugas. Saya dengan ditemani Mbah Renggo sudah hampir memasuki jembatan Puri. Tapi tiba-tiba Mbah Renggo menepuk pundak saya untuk menghentikan sepeda motor. "Berhenti sebentar Mas," katanya. "Kenapa Mbah?" tanya saya penasaran. "Nanti kalau di depan sana ada kabut tebal dan angin sedikit kencang, kemudian kamu melihat dan mendengar berbagai hal aneh, kamu abaikan saja ya. Dan turuti kata-kata saya tersebut ya," kata Mbah Renggo dengan mimik muka yang serius. Tanpa banyak kata dan bertanya lagi, langsung saya mengiyakan. Dan memang saat kami berdua melintasi jembatan, tiba-tiba entah dari mana datangnya, muncul kabut tebal dan angin kencang dengan hawa dingin yang terasa hingga menusuk tulang. Lalu terdengar suara aneh seperti suara cekikikan dan nampak kelabatan beberapa bayangan hitam. Saya hampir teriak dan menghentikan sepeda motor. Tapi saya teringat kata-kata Mbah Renggo untuk mengabaikannya. Sambil terus berdoa kepada Tuhan, saya terus maju. Akhirnya lewat juga dari jembatan Puri. Lepas dari kengerian yang membuat saya sampai bergidik dan merinding tidak karuan. Memang mengherankan, lepas dari jembatan Puri suasana berubah drastis, suasana kembali terang. Tak ada kabut dan normal seperti suasana sore pada umumnya. Singkat kata, kami sampai juga di desa Pareng. Bisa jadi karena desa ini paling dekat dengan akses jalan menuju ke kota, makanya desa tersebut dinamai desa Pareng. Setelah mengucapkan pamit kepada Mbah Renggo, saya segera melanjutkan perjalanan pulang. Sekarang kurang lebih hampir jam 4 sore. Berarti kurang lebih saya jam 9 malam sampai di rumah. Alhamdulillah leganya.
Akhirnya saya tiba di rumah. Selesai mandi saya berbaring di tempat tidur dan mengingat peristiwa nyata yang saya alami tadi, termasuk peristiwa Nyai Puri yang rasanya kalau dinalar tidak masuk akal. Tapi ya sudahlah, memang seperti itu adanya, bahwa memang ada entitas di luar kemampuan indrawi, dan hal ini justru membuat saya mawas diri untuk selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selesai. Itulah sedikit cerita misteri tentang Kades cantik tewas dengan kepala meledak. Ya, manusia diciptakan agar selalu bertakwa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya dengan berbuat syirik. Tindakan yang dilakukan Puri adalah termasuk rasa tidak puas akan karunia Tuhan. Semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.